Selamat tahun baru teman-teman, selamat Natal juga ya. Walaupun Saya ucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan saya juga percaya sepanjang tahun 2024 kita dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu sekalipun kita dalam lembah, kita berkali-kali ditolong, sekalipun kita dalam pergumulan dan persoalan dan tantangan, bahkan sekalipun kita mengalami kemenangan, Tuhan tetap menyertai setiap kita. Saya percaya ini adalah perjalanan iman setiap kita. Kita telah belajar bagaimana berlari kepada tujuan Allah, melihat kasih setia Tuhan yang selalu memimpin dan menuntun setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Memasuki tahun 2025, saya percaya inilah perjalanan iman. Kita akan terus melangkah, kita akan terus sepakat untuk bersama-sama melihat kasih setia Tuhan yang lebih lagi. Kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sekalipun di tahun yang lalu kita melangkah dengan iman dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menjaga setiap kita. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita sambut tahun 2025 dengan pengharapan yang pasti, dengan janji Tuhan yang pasti. Karena Tuhan akan memimpin setiap kita dan menuntun setiap kita kepada hal yang lebih besar. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Karena itu ada 3 ayat yang saya ingin bacakan dan saya ingin sampaikan bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Saya percaya inilah janji Tuhan bahwa kita akan terus melangkah karena Allah yang membuat segala sesuatu jadi tetap dan tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 dan 28. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan memberikan satu janji yang pasti bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita berjalan dengan iman, Tuhan akan menggoncangkan dunia. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Dia, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terus melangkah. Tahun depan apapun yang terjadi, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia pasti bergoncang, dunia pasti akan mengalami banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, kita mau melangkah di tahun 2025 dengan iman bahwa Tuhan pasti menyertai setiap kita. Karena itu Bapak Saudara, mari kita mau siap memasuki tahun 2025 dengan iman yang tidak tergoncangkan. Karena setiap kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mau bersama-sama di tahun ini kita fokus membangun hidup kita di dalam Tuhan dengan iman yang teguh kepada Dia, dengan terus melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya sekali ucapkan, mari kita mau mengakhiri tahun ini dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan menyertai setiap kita.
Tuhan memberkati setiap bapak saudara dimanapun kita berada. Ya, itu pesan penting ya buat kita dari pemimpin 2025 ya. Pasti akan ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya, suka ataupun duka pasti kita akan lewati 2025 ya. 2024 ya kita lewati, terutama teman-teman di youth ya, transisi ibadah kita ya, dari yang kepemimpinan yang lama ya sampai sekarang ya, itu karena kasih karunia Tuhan ya. 3 hari 2 malam ada 29 orang ya. Kami dari hari Jumat sampai hari Minggu ya, baik teman-teman dari youth ya yang mengambil dirinya ya untuk mau melayani kita bersama-sama, dan ada 2 orang dewasa muda ya. Kami di sana ada di Sukabumi ya. Kami membahas ya review 2024 kegiatan kita, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu kita tingkatkan ya, termasuk kami memberikan mereka sedikit ya motivasi ya bagaimana melayani dengan hati ya dan kebenaran firman Tuhan ya. Lalu kita membuat agenda pelayanan 2025 ya, nantikan ya. Kami nggak bisa kasih bocoran hari ini, tapi menarik sekali ya. Itu karena kami kerjakan sekarang semuanya terlibat ya, membuat proposal, agenda gitu ya. Wah, itu menarik sekali gitu ya. Karena di dalamnya nanti kita akan melibatkan teman-teman dewasa muda yang which is umurnya nggak jauh daripada kita ya. Kita kalian ya, hanya Kak Agi ya. Tapi ini menarik ya. Jadi kami membuat agenda-agenda yang sangat menarik gitu ya, dan banyak ide-ide yang keluar gitu, dan buat kami gitu ya para pemimpin di youth senang gitu ya, karena sekali lagi bahwa 2025 ya kita akan banyak menaruh kepercayaan ya, akuntabilitas dan trust itu menjadi hal yang penting ya. Kami nggak bisa berjalan sendiri ya, kami butuh orang-orang yang menemani kami ya, memberikan koreksi kalau kami salah ya. Makanya ada teman-teman PKS, ada teman-teman GT ya, dan sekarang kami punya sahabat-sahabat baru ya di tim support system yang akan juga menolong kita ya. Semakin banyak orang-orang yang membantu bergerak bersama ya, semakin banyak orang-orang yang akan kita jangkau teman-teman ya. Kita nggak mungkin individualistik, kita nggak mungkin segini-segini aja ya. KAG bermimpi bahwa kelak nanti kita akan pindah ke ruang umum ya, dengan kapasitas lebih daripada 100 orang ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Tapi nggak bisa sendiri teman-teman ya. Kita butuh orang-orang, termasuk teman-teman hari ini ya. Jadi aku berharap 2025 ya pasti bukan tahun yang mudah ya, juga bukan tahun yang sedih juga ya. Akan banyak suka dan duka kita akan lewati, tapi pastikan teman-teman selalu ada bersama-sama kita teman-teman ya, dalam komunitas terutama ya. Jangan pernah risih ya, dibawelin, di WA, di chat, gimana sih kabarnya gitu ya. Ini kok orang kepo banget sih, namanya AG ngapain sih gitu ya. Itu bukti kami mengasihi kalian ya. Kami nggak mau kita bertumbuh secara beberapa orang aja, tapi kami mau semuanya teman-teman bertumbuh bersama. Makanya growing, moving together bukan hanya slogan, tapi ini benar-benar kita lakukan ya. Kita mau bergerak dan bertumbuh bersama teman-teman. Nggak ada yang lebih baik, semuanya butuh proses. Sampai hari ini ya, KAG juga masih dalam proses ya, dalam proses pertumbuhan iman ya. Ada istriku yang mengingatkan, ada anakku, ada kakak rohani yang mengingatkan. Terpenting teman-teman mau menerima masukan ya, dan jangan langsung ya pasang benteng teman-teman, tapi lihat dari sisi baik buat kita. Nah, hari ini aku mendorong teman-teman 2025 ya, buka hati ya, seperti doanya KAG ya. Ruang-ruang yang teman-teman belum kasih Tuhan, sekarang buka kuncinya, kasih kunci sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan ruang-ruang yang tadinya nggak bisa terbuka ya, karena aku sayang banget sama ruangan ini ya. Teman-teman kasih ya. Kita nggak mau teman-teman terus jalan di tempat imannya, tapi aku mau teman-teman terus bertumbuh ya, terus bergerak bersama-sama ya. Tadi ada beberapa orang yang kami temui ya, dan mereka bersukacita ya melewati tahun 2025 walaupun kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja. Aku berkata bahwa selalu ada kondisi-kondisi yang tidak baik, untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada dalam hati kita teman-teman ya. Nah,
Hari ini KAG akan bagikan tentang tema besarnya adalah tentang kebenaran ya, tapi subtemanya adalah menghadapi tantangan dengan kebenaran. Ini adalah bagian pertama kita ya di tahun 2025 ya. Sekali lagi tidak mudah ya melewati tahun 2025 ya. Di awal tahun ada beberapa hal yang memang selalu ada ya, selalu ada sesuatu yang menarik untuk kita lihat ya, terutama bukan di dalam dunia rohani ya, tapi di dunia sekuler ya, terutama di negara kita. Tapi bagaimanakah ya kita sebagai anak muda ya bisa menghadapi tantangan ya dengan kebenaran firman Tuhan ya, bukan kebenaran diri sendiri ya. Nah ini ya, ini tantangan anak muda 2025 ya, yang ini akan menjadi tren sepertinya ya beberapa tahun ke depan ya. Tekanan media sosial ya, sosmed itu membuat kita jadi orang-orang yang sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya, scrolling ya setiap hari ya. Jadi itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bisa putus asa teman-teman ya. Tekanan untuk menyesuaikan diri, wah ini juga sama teman-teman ya. Adaptasi yang nggak mudah ya, karena ada beberapa dari kita yang tidak mudah untuk bisa beradaptasi di tempat yang baru, di kantor yang baru gitu ya. Kemarin waktu kami ada di Sukabumi ya, ada satu pemimpin PKS yang cerita gitu ya, bahwa dia nggak mudah untuk bisa beradaptasi di tempat yang baru ya. Memang nggak gampang teman-teman ya. Makanya di dunia kerja itu ada slogan berkata bahwa lebih baik gaji kecil tapi tempat kerja nyaman daripada gaji besar ya, setiap hari Senin udah pusing karena langsung dikejar-kejar target gitu ya. Dan gaji besar tapi kalau tempat pertemanannya itu toksik semua juga nggak enak teman-teman ya. Semuanya harus pakai barang-barang yang branded gitu ya, dan kita harus menyesuaikan, padahal kebutuhan keuangan kita nggak mencukupi. Nah, itu juga nggak mudah teman-teman ya, tapi itu yang terjadi ya di tahun 2025 ya. Lalu apa tantangan dalam pendidikan dan karir? Wow ya, lagi-lagi kemarin banyak cerita tentang kuliah gitu ya. Wah, uang kuliah satu semester ternyata mahal juga ya, luar biasa gitu ya. Kaget juga sih dengernya, tapi ya memang harus dihadapin gitu ya. Dan banyak hal-hal yang kita memang butuh penyertaan Tuhan, butuh kebenaran untuk memerdekakan kita teman-teman ya. Isu kesehatan dan mental ya, ya banyak sekali sekarang orang-orang yang punya kesehatannya tidak hanya rusak kan, bukan karena kesehatan badan tapi kesehatan mental teman-teman ya. Depresi gitu ya, terpuruk karena merasa bahwa keperfeksionisannya dia itu nggak bisa membuat dia bisa maksimal ya. Padahal segala sesuatu itu semuanya kendalinya di tangan Tuhan ya. IP yang nggak sampai gitu ya, kuliah yang harusnya 8 semester dia harus tempuh 10 semester gitu ya, itu membuat dia jadi depresi teman-teman ya. Padahal sebenarnya semuanya itu atas izin Tuhan. Kondisi yang tidak baik, kalau kita melihat dari sisi kacamata Tuhan, itu akan menjadi baik teman-teman ya. Kemarin waktu jalan ke Sukabumi ya, Google-nya mengarahkan ke tol TB Simatupang gitu ya. Teman-teman lain udah sampai Sukabumi ya, saya masih ada di TB Simatupang. Ternyata tuh macet sekali gitu ya hari Jumat. Ternyata di ujungnya kami harus ketemu rombongannya Kak Gris dan Kak Ariel yang habis ngambil mobil dari rumah orang tuanya. Oh ketemu, dan kami harus konvoy bareng. Oh iya, aku melihat itu ya benar Tuhan ya. Aku melihat walaupun kesel gitu ya, yang lainnya udah sampai lebih cepat jam 8:30, kami nyampainya baru jam 11:30 gitu ya, jam 11 kalau nggak salah ya. Kesel gitu ya. Oh tapi ternyata memang harus bareng konvoy gitu ya. Karena sempat mau sampai ke vilanya, sempat kita berhenti salah jalan, mau ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dan sekarang penampakan arah vilanya itu jalannya itu udah banyak rumput-rumput yang liar yang menutupi, sementara di sebelah kiri itu udah jurang gitu ya. Oh ternyata ada maksud Tuhan supaya kami bisa konvoy gitu. Oke ya. Apalagi teman-teman ya, krisis moral dan etika, betul sekali ya. Semuanya sekarang serba diviralkan ya. Etika yang buruk semuanya diviralkan ya. Apapun yang tidak baik sekarang tuh mudah banget gitu ya. Ada sedikit kesalahan itu bisa memicu konflik yang benar-benar besar gitu ya. Hal-hal yang harusnya nggak dibuat besar, tapi karena ada krisis moral dan etika itu semuanya bisa jadi di blow up dan jadi besar teman-teman. Ini juga terjadi teman-teman ya. Lalu apalagi tantangan teknologi dan kecerdasan buatan AI, betul sekali teman-teman ya. Sekarang di handphone ya,
saya habis dibelikan handphone sama istri saya, ya ternyata di WhatsApp-nya sekarang ada tambahan lagi circle-nya, benar ya, ada beberapa handphone yang ada dikasih kayak circle gitu ya. Kita bisa WhatsApp dengan AI gitu ya. Wah, keren sekali sih. Aku nggak tahu deh, kalau kata IG katanya nggak semua handphone dapat apa logo itu. Ada teman-teman apa mungkin saya yang galtek? Ada, kayaknya semua dapat ya? Dapat ya? Oh, benar, berarti memang sayanya yang galtek. Nah, itu ya kan juga nggak mudah teman-teman ya. Teman-teman bisa search ya hal-hal yang negatif yang teman-teman bisa langsung tanyakan kepada AI dan AI bisa langsung menjawab teman-teman. Itu nggak mudah ya, dan ini tantangan anak muda Youth tahun 2025 ya. Tapi firman Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat 33, yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Ya, ada janji Tuhan untuk kita teman-teman ya, bahwa dalam dunia ya kita pasti akan menderita ya. Selama kita hidup di dunia pasti akan mengalami penderitaan ya dan penganiayaan ya. Tapi pesan Tuhan, janji Tuhan ya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tapi ini firman Tuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak suka baca firman Tuhan, teman-teman nggak akan tahu ternyata ada pesan Tuhan yang nyata bahwa ya, kuatkanlah hatimu Agi, aku akan mengalahkan dunia, aku akan menyertakanmu. Artinya apa teman-teman ya? Melewati tahun 2025 ini tidak ada yang lain selain kebenaran firman Tuhan yang bisa memberkati kita. Nggak ada yang lain teman-teman ya. Karena kalau kebenaran manusia ya semu, hanya sesaat ya, benar bisa menang, benar bisa merdeka, tapi hanya sesaat. Tapi waktu kita percaya ya kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita, itu akan kekal teman-teman. Ya, tapi ini nggak bisa kita akan tahu kalau teman-teman nggak bisa baca, kalau teman-teman jarang baca firman, kalau teman-teman ya setiap ada IG yang membahas firman Tuhan, teman-teman lewatin gitu ya. Karena lebih menarik melihat sesuatu kayaknya yang ngentrik ya dalam dunia ini teman-teman ya. Ayo teman-teman ya, kita mau bertumbuh ya, minimal teman-teman kalau ada di IG-nya, sosmednya ya, ada beberapa hamba Tuhan yang sedang ya short movie-nya untuk ya firman Tuhan, teman-teman dengerin aja ya, karena itu banyak yang bagus loh teman-teman ya. Jadi jangan dilewatin gitu teman-teman ya, karena lebih baik teman-teman tahu sedikit daripada teman-teman sama sekali teman-teman nggak suka akan firman Tuhan. Itu bahaya sekali teman-teman ya. Nah ini contoh tokoh Alkitab ini, KAG pernah bagikan ini ya. Ini menarik teman-teman, tapi ini aku akan bagikan cepat aja ya. Ya tentang Daniel ya, teman-teman sudah tahu lah ya, hidup di tengah budaya Babel ya. Teman-teman tahu tantangan yang Daniel hadapi ya. Bagaimana dia harus makan, bagaimana dia harus menyembah raja-raja ya, dan beberapa hal yang tidak disukai gitu loh. Tapi Daniel ya tetap teguh dalam pendiriannya ya. Dia tetap berpegang pada kebenaran Tuhan ya. Bahkan ketika resiko besar yang menantinya ya, menolak makan ya dan memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan terus berdoa kepada Tuhan meskipun ya diperintahkan berhenti. Bayangin teman-teman ya, dengan kondisi yang nggak ideal ya. Zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang teman-teman ya. Orang membunuh, orang memenggal itu semudah mereka mungkin motong ayam teman-teman ya. Tapi dia tetap teguh pada prinsip yang enggak ya. Kalau makanan ini tidak berkenan kepada Tuhan, gue nggak mau makan. Kalau memang gue harus menyembah ya dewa-dewa, gue hanya katakan ya, Daniel berkata mungkin gue tidak akan menyembah ya apapun yang sedang terjadi teman-teman. Tapi perlihatkan teman-teman ya, hasil ya dari Daniel yang setia ya, Tuhan melindungi Daniel ya dan mengangkat dia sebagai imam yang teguh teman-teman. Tapi memang ada proses yang teman-teman harus bayar ya, ada sesuatu yang teman-teman harus teguh ya yang teman-teman bisa berkata tidak ya kepada hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Ya sekali lagi teman-teman ya, hal-hal yang teman-teman lihat di dunia kampus, di dunia sekolah itu semuanya semu teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut ya, tapi teman-teman juga bisa ikut terseret lebih jauh teman-teman. Makanya selalu kami ingatkan jangan sampai kita yang digarami dunia, tapi baiknya kita menggarami dunia teman-teman ya. Teman-teman juga nggak mesti jadi orang-orang yang kayaknya nggak asik gitu ya. Teman-teman tetap harus jadi orang yang asik.
Tapi ada beberapa hal yang teman-teman tidak, ya, berkata tidak pada hal-hal yang bukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini KG akan bagikan 3 ya prinsip ya menghadapi tantangan dengan kebenaran. Ya, prinsip ya teman-teman menghadapi tantangan dengan kebenaran. Pertama, ya, kenali kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Sekali lagi, dengan baik dan benar. Ya, kita nggak cukup hanya tahu, tapi teman-teman harus tahu ini maksud Tuhan apa ya tentang firman Tuhan ini ya, gitu teman-teman ya. Makanya di dalam setiap perenungan firman Tuhan teman-teman ya, jangan terlalu terburu-buru teman-teman ya. Gali ya pasal demi pasal ya. Kalau teman-teman memang sukanya gali satu ayat, nggak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman dapatkan ya, pesan Tuhan ini apa sih buat aku gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman dapat firman Tuhan tapi punya makna yang berbeda. Makanya kenali kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar teman-teman. Ya, jangan pakai ayat-ayat untuk ya memanipulasi gitu ya. Jangan pakai ayat-ayat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman harus kenali dengan baik dan benar ya. Teman-teman di zaman sekarang ya dengan adanya kecerdasan AI ya, teman-teman bisa pakai itu kok menafsirkan ayat-ayat yang teman-teman nggak ngerti ya. Makanya bersyukurlah hidup di zaman kalian ya. Jadi grace yang Tuhan berikan pakai teman-teman ya. Orang sekarang les musik udah nggak perlu lagi les musik, tinggal buka AI, tinggal buka YouTube, sebutkan apa yang kalian mau dan itu semuanya keluar teman-teman ya. Bahkan kemarin saya menemukan satu lagu dari luar dan nggak tahu chordnya, terus akhirnya saya buka AI, saya tempelkan MP3-nya ke dalam menunya AI dan langsung dikeluarin semua chordnya. Wah, itu keren banget sih ya. Sampai aku lupa, ini keren sekali. Dan itu benar chordnya loh ya. Rupanya ada beberapa yang miss tapi benar chordnya ya teman-teman. Jadi ayo teman-teman ya. Jadi prinsip menghadapi tantangan dengan kebenaran pertama adalah kenali kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar ya. Ya, Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mungkin bisa merdeka kalau teman-teman nggak mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Jangan lupa teman-teman, lebih baik teman-teman tahu sedikit daripada teman-teman tidak tahu sama sekali firman Tuhan. Ya, makanya ada slogan-slogan yang menarik dalam firman Tuhan itu luar biasa teman-teman ya, bisa memerdekakan kita teman-teman. Kita pakai sama-sama teman-teman yuk. 3, 2, 1. Ya, kenali kebenaran dan jalani kehidupan yang bermakna. Waktu teman-teman mengerti ya dengan baik dan benar kebenaran firman Tuhan ya. Yuk teman-teman ya, kita akan menjalani kehidupan yang bermakna ya. Jadi bangun pagi itu teman-teman punya maksud, punya makna ya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk sekolah ya, masuk kerja ya. Ada beberapa teman-teman kita yang liburnya cuma tanggal merah doang ya. Kalau KAG masuk ke tanggal 7 ya, hari Selasa gitu ya. Harus punya mental untuk masuknya kerjanya ya, karena banyak libur gitu ya. Nah, ini memang nggak mudah teman-teman. Tapi aku percaya ya, waktu aku punya kebenaran yang memerdekakan aku akan punya kehidupan yang bermakna teman-teman ya. Lalu yang kedua adalah prinsip menghadapi tantangan dengan kebenaran adalah berani berdiri untuk kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dunia ya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu teman-teman ya. Jangan takut menjadi orang yang berbeda ya dengan memilih jalan Tuhan teman-teman ya. Karena jalan Tuhan jalan kekekalan. Sekali lagi, jangan pernah takut ya di tahun 2025 memilih jalannya Tuhan ya. Kalaupun kamu harus dikucilkan, dijauhkan karena mungkin yang namanya Joseph tuh nggak asik, nggak keren ya, diajak ke dugem nggak mau, diajak sedikit nyobain Inex nggak mau ya, nggak keren, udahlah jauhin circle-nya Joseph ya. Enakan circle-nya si Glenn, mana-mana bisa diajak nongkrong ya, nongki ya, dikasih minum bir mau, wah pokoknya Glenn paling oke, Joseph mah cupu, biarin Joseph apa-apa ya. Lebih baik dikatakan cupu daripada kamu keseret makin jauh, kamu benar-benar cupu gitu ya. Ini contohnya ya Joseph ya. Jadi teman-teman berani ya, aku mau menantang teman-teman untuk 2025 berani berkata tidak ya untuk semua hal yang tidak baik teman-teman ya. Sekali lagi 2025 bukan hal yang baik ya, akan banyak transformasi digital akan terjadi ya.
Nanti teman-teman akan lihat nanti ya, di pertengahan Maret akan banyak hal-hal yang teman-teman tinggal pencet dan itu akan terbuka semuanya. Ya, teman-teman, aku mendorong teman-teman tetap berdiri teguh, ya, memilih jalan Tuhan walaupun tidak mudah. Makanya teman-teman sekali lagi ya kami ingatkan, ayo jangan jauh-jauh dari komunitas, ya, deketin terus komunitas, ya. Karena kalau teman-teman jarang-jarang ke komsel, ya, cuma ada sebulan sekali, ya, teman-teman akan banyak bergaul dengan orang-orang di luar, teman-teman akan banyak juga dipengaruhi, teman-teman, ya. Sekali lagi teman-teman, ya, bukan berarti teman-teman nggak boleh bergaul, ya, teman-teman harus menggarami mereka. Tapi teman-teman, ya, selama teman-teman punya komunitas lebih banyak di luar dibanding teman-teman rohani, ya, itu sebanyak itu juga teman-teman akan banyak dipengaruhi. Walaupun ada sebagian orang yang tetap bisa, ya, bertahan, tapi itu nggak banyak teman-teman, ya. Lalu yang ketiga, kita baca dulu teman-teman statementnya. 3, 2, 1. Berdiri untuk firman, pilihan bijak di tengah. Sekali lagi teman-teman, 3, 2, 1. Berdiri untuk firman, pilihan bijak di tengah kekacauan dunia, ya, kekacauan dunia. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah kekacauan dunia, teman-teman, ya. Lalu yang ketiga adalah prinsip menghadapi tantangan dengan kebenaran adalah percaya hasil pada Tuhan, percayakan hasil pada Tuhan atau setia pada prosesnya, ya. Mazmur 37 ayat 5-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya dan Ia akan bertindak untukmu, ya. Ketika kita berdiri dalam kebenaran, ya, Tuhan yang akan membela kita, teman-teman, ya, teman-teman, ya. Jadi percayakan semua hasilnya pada Tuhan. Walaupun Yosef tetap bertahan pada pendiriannya, Yosef terus diproses, ya, percayakan semuanya hasil sama Tuhan, teman-teman, ya. Yang penting teman-teman melakukan yang baik dan benar. Ya, tapi kan Kak, ada orang yang nggak melakukan baik dan benar, ya, mereka mencuri, mereka berbohong, tapi kok mereka nggak terjadi apa-apa, ya, kayak hidup keluarganya baik-baik saja, ya. Aku hanya berkata tinggal tunggu tanggal mainnya saja, teman-teman, ya. Nggak mungkin apa yang Tuhan berikan, ya, apapun yang Tuhan lakukan kepada hidup kita itu sesuai dengan kebaikan tangan kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat orang-orang yang korupsi, yang judi, yang bohong, sepertinya keluarganya baik-baik saja, kita akan tunggu tanggal mainnya. Itu seperti bom yang siap meledak, teman-teman. Ya, jadi setialah pada prosesnya. Teruslah jalan kepada kebenaran firman Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah membaca firman Tuhan, teman-teman. Ya, nggak peduli orang lain mau ngomong apa, karena teman-teman tidak hidup dari perkataan orang lain. Ya, teman-teman hidup karena teman-teman punya Tuhan. Teman-teman hidup karena teman-teman punya kebenaran firman Tuhan, ya. Orang lain hanya bisa berkata, ya, tapi kan teman-teman yang menjalani kehidupan teman-teman, ya. Jadi setialah pada proses, teman-teman, ya. Proses yang kecil, ya, jangan mau buru-buru berhasil, teman-teman, tapi setialah pada proses yang kecil, teman-teman, ya. 3, 2, 1. Hasil yang dimulai dari proses yang setia. Sekali lagi, 3, 2, 1. Hasil yang mulia dimulai dari proses yang setia, ya, teman-teman, ya. Teman-teman setia dalam prosesnya, ya. Kalau teman-teman benar-benar berjalan dalam kesetiaannya, ya, maka hasilnya pasti akan yang terbaik, teman-teman. Nah, ini saya terakhir. Lalu gimana KG, ya, cara anak muda gereja menghadapi tantangan di tahun 2025? Nanti sebentar KG akan turun, nanti Kayu akan melengkapi sedikit, ya. Pertama, menjaga identitas anak Allah, ya, menjaga identitas anak Allah, ya. Janganlah kamu menjadi serupa, ya, dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, ya, teman-teman, ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan teknologi dengan bijak, ya. Sekali lagi teman-teman, hati-hati dengan tangan kalian, scrolling kalian, ya. Lalu ketiga, ya, mengatasi tekanan mental, ya, dan emosional dengan memperkuat komunitas anak Tuhan. Ya, di Mazmur 55 ayat 2 berkata bahwa serahkanlah kekhawatiranmu, ya, kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, yang seperti KG bilang, ya, jangan jauh-jauh mana, teman-teman, ya, karena kita punya komunitas, ya, kita punya teman-teman yang selalu mendukung kita semua. Ya. Keempat, menjadi terang dan teladan yang hidup di tengah-tengah budaya yang
rela. Ya, teman-teman harus menggarami banyak teman-teman kita ya. Oleh sebab itu buktinya cuma satu teman-teman ya, jadilah teladan. Ya nggak bisa teman-teman bawa Alkitab, teman-teman bagikan firman Tuhan ya tanpa melihat teladan yang hidup dari hidup kita teman-teman. Ini menjadi pesan penting buat kita ya, bagaimana kita sebagai ya anak muda ya terus berjalan yang menghadapi tantangan 2025 dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bukan kebenaran manusia. Shalom teman-teman, nih Bang Agi langsung main tembak nih. Boleh nggak kita sama-sama buka Yosua yuk? Yosua 1. Tadi Bang Agi udah bilang ya teman-teman ya, kita mau menyambut tahun 2025 nih. Tahun 2025 kalau kata banyak berita ya digambarkan bahwa tidak lebih baik teman-teman ya. Akan banyak tantangan, akan banyak hambatan. Kita juga akan banyak bersaing dengan AI ya. Jadi kami ada di sini hari ini adalah kami mau bersama-sama teman-teman nemenin teman-teman menghadapi tahun 2025. Ya, tapi jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya, kita baca ya sama-sama. Yuk kita mau baca Yosua 1. Dari ayat 1 aja ya. Dari ayat 1 sampai 9. Kita mau ganti-gantian yang pria dan yang wanita ya. Yang cewek dan yang cowok. Yang ganjil dimulai dari yang wanita dulu ya. Oke, siap ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua 1 ayat 1 ya. Yang perempuan 3, 2, 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Pria, hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang sebelum seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan pada gurun dan gunung di Lebanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa kata-kata Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan engkau berhasil dan engkau akan beruntung. 9 sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, walaupun tahun 2025 tidak akan menjadi lebih baik, ya, karena mau nggak mau, siap nggak siap, terima nggak terima, teman-teman, dunia sudah jatuh dalam dosa, ya. Iblislah yang berkuasa di dunia ini ya, teman-teman. Ada ayatnya ya, bahwa banyak dia sudah masuk dalam berbagai macam sistem. Tapi walaupun jadi tanpa Tuhan atau dengan Tuhan, kita tetap akan ngalamin hal yang berat itu. Ya, kita akan ngalamin tekanan itu, apalagi buat teman-teman tekanan di tahun 2025 itu, tekanan sebagai anak muda itu nggak mudah, ya. Kalian jujur aja, kalian ngalamin jauh yang lebih banyak, yang lebih sulit dari zamannya Kak Ayu ya. Karena zaman Kak Ayu nggak ada sosmed, nggak ada perbandingan yang begitu kencang, ya, nggak ada kehidupan yang benar-benar sangat dilihat, ya, sangat harus menampilkan, sangat harus menunjukkan. Ya, kalian hidup di dalam dunia yang penuh perbandingan.
yang penuh dengan menampilkan, menunjukkan, ya kan. Tapi teman-teman, dan juga tantangan untuk pekerjaan semakin sulit, ya. Makin sulit nyari pekerjaan, ya kan teman-teman. Nyari kuliah aja susah, ya. Banyak sekarang nggak cuma S1, ya. Yang mudah dapat kerja kadang harus S2 dulu. Intinya teman-teman, sulit nggak? Sulit. Ya, itu kenyataannya. Tapi pilihannya ada dua, bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Senggol kanan kirinya. Kamu mau bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan? Ya. Nggak ada pilihan lain teman-teman. Kesulitan tetap ada, penderitaan tetap ada. Tinggal satu aja pilihannya, menjalaninya bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Menjalaninya dengan kekuatan sendiri atau bersama dengan kekuatan Tuhan, ya. Kalau kita baca, lihat teman-teman, yuk baca yang ayat 5 sama-sama, ya. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Kak Ayu mau encourage teman-teman, jadikan ayat ini sebagai kekuatan. Apapun yang terjadi teman-teman, jadikan firman Tuhan personal. Firman Tuhan bilang apa? Tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Waktu teman-teman ngerasa banyak tantangan, ngerasa sendiri, percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Lalu waktu itu Kak Ayu pernah bahas, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ingat teman-teman, kita pernah bahas ini. Apa sih kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ya, kita pernah belajar, ingat ya? Ya, pernah dengar bahwa waktu itu Daud di Ziklag, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kayak apa sih contohnya? Ya, kayak apa teman-teman ingat? Gimana caranya kita menguatkan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu bukan seolah-olah ayo teguh, ayo kuat. Enggak, tapi kita personal sama firman. Kita pegang firman. Kita bisa ngomong sama jiwa kita, hai jiwaku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita mengingatkan diri kita untuk ayo teguh sama firman. Bukan teguh sama kekuatan sendiri, tapi teguh sama firman. Firmannya apa? Ya itu tadi, banyak teman-teman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Ya. Tuhan selalu berkata, apa firman Tuhan? Yesaya, aku memegang kau dengan tangan kananku yang memberi kau kemenangan. Ya. Teman-teman, seberapa banyak firman yang teman-teman pegang, sejauh itulah teman-teman bisa bertahan. Sebanyak apa firman yang teman-teman pegang, renungkan, jadikan kekuatan, sejauh itulah teman-teman bisa melangkah. Itulah kenapa firman Tuhan bilang di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi syaratnya berhasil dan beruntung apa? Gifta yang keras sayang. Apa? Bener. Pegang firman. Colek kanan kirinya, pegang firman. Oke. Sekarang bisa ngaji di sini. Firman apa yang teman-teman pegang saat ini? Ya, berdoa. Kalau ganjil bertiga. Ya. Harus ada firman yang lagi dipegang apa? Ya. Firman apa yang lagi teman-teman pegang hari ini? Linke boleh bertiga, Linke. Ayo bertiga, firman apa yang lagi pegang? Oke, Jas, resep deh, aja. Ada di Mazmur atau di mana gitu. Kata-katanya apa? Sampai putih rambutmu aku akan tetap Menggendongmu. Engkau ya. Iya. Oke. Evan. Oh, Evan lagi pegang ayat apa? Segala perkara dapat bertarung di dalam Tuhan. Mantap. Oke, ya. Teman-teman, nggak ada cara lain. Ya, pesan Kak Ayu sama Bang Age tahun ini cuma satu. Pegang firman. Ya. Jangan pegang orang, jangan pegang kakak rohani juga, jangan pegang pengalaman, jangan pegang kepandaian, jangan pegang harta kekayaan orang tuamu atau pengharapanmu atau pekerjaanmu atau studimu. Pegang Tuhan. Sejauh mana firman Tuhan yang kau pegang, yang kau hafal, kau renungkan, sejauh itu teman-teman bisa bertahan. Ya, amin teman-teman. Boleh nggak saat ini
Boleh aku minta tim musik? Teman-teman boleh berdiri. Yuk, boleh kita mau datang sama Tuhan apa adanya dengan sejujur-jujurnya. Apakah saat ini teman-teman, apakah ada yang menghalangimu untuk memegang firman? Apakah ada yang kau cintai, yang kau kejar, yang kau inginkan lebih dari firman? Apakah teman-teman melihat bahwa teman-teman butuh firman? Bolehkah saat ini teman-teman jujur sama Tuhan? Yuk, masing-masing, bolehkah masing-masing saat ini datang sama Bapak? Datang sama Bapak. Ilustrasikan saat ini teman-teman, di awal tahun ini Bapak sedang ada di depan teman-teman. Teman-teman sedang menghadapi Bapak saat ini, dan Bapak berkata, "Aku mengasihimu anakku. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Tapi satu hal teman-teman, teman-teman perlu menaruh apa yang menjadi batasan-batasan teman-teman. Batasan teman-teman untuk bisa kuat, tidak ada cara lain selain firman. Apakah ada yang kau cintai lebih daripada firman? Apakah ada yang kau pegang lebih daripada kau pegang firman? Apakah ada yang teman-teman sulit, yang tadi Bang Age bilang, aku suka dosa ini Tuhan, aku suka dengan dosa ini Tuhan, aku gak mau kasih ini. Area lain boleh Tuhan, tapi area yang ini jangan. Aku mau berjalan sama Tuhan, tapi sambil pegang dosa ini. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Teman-teman gak bisa tinggal di tengah jalan, gak bisa di gray area, gak bisa hitam atau putih. Harus pilih salah satu teman-teman, karena teman-teman akan tergerus. Semakin hari-hari ini menjelang hari-hari akhir adalah hari-hari yang jahat. Orang akan melupakan agama, melupakan Tuhan, melupakan takut akan Tuhan. Orang akan mencari segala sesuatu untuk kepuasan dirinya. Orang-orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Teman-teman, kalau tidak bersama Tuhan, kalian akan tergerus. Tidak ada cara lain selain datang sama Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Tuhan, ini bagian-bagian hidupku yang aku belum aman. Aku takut. Aku masih pegang erat Tuhan. Tapi aku butuh Engkau di sini Tuhan. Bolehkah saat ini teman-teman, masing-masing pribadi sama Tuhan, yuk jujur sama Tuhan. Taruh, ilustrasikan, taruh apa yang menjadi batasanmu untuk sama Tuhan. Egomu kah? Dosamu kah? Kita perlu mengejar firman dan memegang firman.